Semakin panas persaingan Indonesia versus Bahrain, supporter Bahrain serang timnas Indonesia dengan kata-kata kasar. Apa yang membuat mereka begitu sengit? Supporter Bahrain mulai menunjukkan sikap tidak terpuji dengan koar-koar yang tidak jelas dan meremehkan timnas Indonesia. Bahkan mereka menyebut tim asuhan Patrick Kluivert dengan julukan yang mengejutkan. Apa yang memicu ketegangan ini dan mengapa supporter Bahrain begitu keras terhadap Indonesia? Video ini akan membahas latar belakang dan dampak dari serangan verbal yang mengarah ke timnas Indonesia. Semakin bikin auto merinding dan malu bagi supporter Upin Ipin, mengejutkan. Pemain timnas Indonesia ternyata 10 kali lipat lebih mahal daripada timnas Malaysia. Begini penjelasannya. Mengapa pemain timnas Indonesia bisa bernilai 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan pemain timnas Malaysia? Dalam video ini kami akan mengungkapkan alasan dibalik perbedaan besar dalam harga pasaran para pemain kedua tim. Anda pasti tidak menyangka apa yang mempengaruhi angka tersebut. Pahami perbandingan mencengangkan ini yang ternyata lebih dalam dari sekadar performa di lapangan. Siap-siap terkejut dengan fakta-fakta yang ada. Jordi Cruyff buka suara tentang perannya di timnas Indonesia. Apakah untuk strategi jitu untuk meningkatkan kualitas permainan? Setelah menjabat sebagai penasihat teknis, Jordi Cruyff memiliki tugas besar untuk membawa perubahan dalam timnas Indonesia. Bagaimana cara Cruyff melihat potensi timnas dan apa saja langkah yang akan diambil untuk memaksimalkan kemampuan pemain? Video ini mengungkapkan rencana-rencana ambisius Cruyff dalam merancang masa depan timnas Indonesia dan Anda pasti tidak ingin melewatkannya. Ulah netizen yang brutal bikin panik. Menpora Dito terlibat langsung dalam menenangkan dubes Bahrain untuk laga Piala Dunia setelah aksi brutal netizen Indonesia. Menpora Dito terpaksa turun tangan untuk menenangkan dubes Bahrain sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. Apa yang membuat situasi menjadi begitu tegang? Video ini akan membahas dampak dari perilaku netizen dan bagaimana Menpora berusaha meredakan ketegangan demi kelancaran pertandingan. Top Marco Top pernyataan Jordi, pengalaman di Manchester United. Jordi Cruyff yakin bisa temukan bintang sepak bola di Indonesia. Dengan pengalaman gemilang di Manchester United, Jordi Cruyff kini punya keyakinan besar untuk menemukan talenta sepak bola luar biasa di Indonesia. Apa yang membuat Cruyff begitu yakin bisa menggali bakat hebat di tanah air? Dalam video ini, Cruyff mengungkapkan bagaimana pengalamannya di klub besar Eropa akan membantu memajukan sepak bola Indonesia. Simak penjelasan penuh dari sang penasihat teknis yang siap mencetak bintang baru. Semakin mantap kemewahan dan kedalaman skuad, PSSI ungkap ke publik kelebihan Joey Pelupes, Dean James, dan Emil Audero siap bawa timnas Indonesia ke level internasional. PSSI baru saja memamerkan potensi besar dari 3 pemain bertalenta, Joey Pelupes, Dean James, dan Emil Audero. Ketiganya memiliki kualitas yang tak diragukan lagi dan siap memberi dampak besar bagi timnas Indonesia. Apa saja kelebihan yang membuat mereka menjadi pemain kunci di lini timnas? Temukan keunggulan masing-masing pemain dan bagaimana mereka bisa membawa Indonesia bersaing di level dunia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Semakin panas persaingan Indonesia versus Bahrain, supporter Bahrain serang timnas Indonesia dengan kata-kata kasar.
Apa yang membuat mereka begitu sengit? Supporter Bahrain mulai menunjukkan sikap tidak terpuji dengan koar-koar yang tidak jelas dan meremehkan timnas Indonesia. Bahkan mereka menyebut tim asuhan Patrick Kluivert dengan julukan yang mengejutkan. Apa yang memicu ketegangan ini dan mengapa supporter Bahrain begitu keras terhadap Indonesia? Video ini akan membahas latar belakang dan dampak dari serangan verbal yang mengarah ke timnas Indonesia. Supporter Bahrain mulai tebar pisuar dengan meremehkan timnas Indonesia dan berperilaku sengak jelang pertemuan kedua di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menghadirkan laga panas antara timnas Indonesia melawan Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Selasa 25 Maret. Jelang pertemuan tersebut banyak bumbu-bumbu drama yang membuat pertandingan ini diprediksi akan berjalan sangat menarik. Pasalnya masih ada dendam yang dibawa oleh skuad Garuda usai kemenangan di laga pertama dirampok oleh wasit Ahmed Alkaf. Pada pertemuan pertama di Stadion Nasional Bahrain 10 Oktober 2024 lalu, tim tuan rumah unggul lebih dulu melalui Mohamed Marhoon pada menit ke-15. Namun timnas Indonesia berhasil membalikan keadaan lewat gol yang diciptakan Ragnar Oratmangoen 45+3 dan Rafael Struijk 74. Sayangnya, kemenangan yang sudah di depan mata tiba-tiba hilang setelah wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, membuat keputusan kontroversial. Ahmed Alkaf awalnya hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit. Namun, dia terus melanjutkan laga padahal waktu sudah habis. Alhasil, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui Marhoon pada menit ke-9 sehingga skor berubah menjadi sama kuat 2-2. Hasil ini membuat fans timnas Indonesia kecewa dan menyerang akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA). Akhirnya BFA mengeluarkan pernyataan resmi dan dalam salah satu poinnya meminta kepada FIFA serta AFC untuk memindahkan venue di laga kedua. Akan tetapi keinginan itu tidak digubris oleh FIFA dan AFC sehingga pertandingan akan tetap digelar di Indonesia. Jelang pertemuan kedua, tensi mulai meningkat. Fans Indonesia sudah tidak sabar untuk menyaksikan laga tersebut. Hal ini terlihat dari tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang sudah ludes terjual dalam beberapa hari saja. Fans timnas Indonesia pun tidak sabar menyaksikan Maarten Paes dan kawan-kawan melumat Bahrain. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Semakin bikin auto merinding dan malu bagi supporter Upin Ipin mengejutkan. Pemain timnas Indonesia ternyata 10 kali lipat lebih mahal daripada timnas Malaysia. Begini penjelasannya. Mengapa pemain timnas Indonesia bisa bernilai 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan pemain timnas Malaysia? Dalam video ini kami akan mengungkapkan alasan dibalik perbedaan besar dalam harga pasaran para pemain kedua tim. Anda pasti tidak menyangka apa yang mempengaruhi angka tersebut. Pahami perbandingan mencengangkan ini yang ternyata lebih dalam dari sekadar performa di lapangan. Siap-siap terkejut dengan fakta-fakta yang ada. Harga pasaran pemain timnas Indonesia hampir 10 kali lipat lebih mahal ketimbang timnas Malaysia.
Berdasarkan data di Transfermarkt, harga pasaran timnas Indonesia yang berisikan 27 pemain mencapai 30,95 juta euro atau setara 547 miliar rupiah. Jumlahnya meningkat menjadi 36,8 juta euro atau sekira 650 miliar rupiah jika memasukkan nama Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James. 1. Harga pasaran timnas Malaysia kalah hampir 10 kali lipat dari timnas Indonesia. Bagaimana dengan timnas Malaysia? Bermodalkan 25 pemain yang mentas di Piala AFF 2024, harga pasaran pemain timnas Malaysia berada di angka 3,78 juta euro atau sekira 66,9 miliar rupiah. Untuk skuad FIFA Matchday Maret 2025, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) kabarnya akan merilisnya pada esok hari atau lusa. Namun, jika ditambahkan pemain-pemain lain seperti Arif Aiman atau Dion Chols, diperkirakan hanya menambah 2-3 juta euro saja. Hal itu berarti harga pasarannya masih terpaut jauh dari timnas Indonesia yang menempati posisi 7 termahal di Asia. Lantas, tim mana nasional mana yang memiliki harga pasaran tertinggi di Asia? Di posisi puncak ada timnas Jepang yang mempunyai harga pasaran mencapai 280,50 juta euro atau sekira 4,94 triliun rupiah. Mengekor di tangga kedua ada Korea Selatan 158, 15 juta euro 2 rupiah, 79 triliun. Diikuti Uni Emirat Arab di tempat ketiga dengan 47, 95 juta euro 847 miliar rupiah. Dan Uzbekistan di posisi keempat 47 juta euro 830 miliar rupiah. Di tempat kelima ada Iran dengan 46,65 juta euro (824,6 miliar rupiah). Terakhir atau di posisi 6 ada timnas Australia dengan 39 juta euro (689,4 miliar). Sekarang harapannya tingginya harga pasar timnas Indonesia berbanding lurus dengan prestasi. 2. Timnas Indonesia dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3. Skuad racikan Patrick Kluivert ini hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melewati Australia di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang saat bentrok. Kedua tim akan bertemu di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Jadi, sanggup menang atas Australia, Timnas Indonesia? I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jordi Cruyff buka suara tentang perannya di Timnas Indonesia. Apakah untuk strategi jitu untuk meningkatkan kualitas permainan? Setelah menjabat sebagai penasihat teknis, Jordi Cruyff memiliki tugas besar untuk membawa perubahan dalam Timnas Indonesia. Bagaimana cara Cruyff melihat potensi timnas dan apa saja langkah yang akan diambil untuk memaksimalkan kemampuan pemain?
Video ini mengungkapkan rencana-rencana ambisius Cruyff dalam merancang masa depan timnas Indonesia dan Anda pasti tidak ingin melewatkannya. Penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff membeberkan tugas utamanya di timnas Indonesia setelah diperkenalkan secara resmi sebagai penasihat teknis PSSI. Jordi Cruyff resmi diperkenalkan oleh PSSI kepada publik sebagai penasihat teknis PSSI di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan penunjukan Jordi Cruyff pada 25 Februari 2025 lalu. Mantan pemain Barcelona tersebut ditunjuk sebagai penasihat teknis PSSI karena dianggap sebagai sosok yang tepat. Apalagi ia memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola baik sebagai pemain, pelatih, maupun penasihat teknik. Oleh karena itu, PSSI menunjuk Jordi Cruyff dengan harapan bisa memberikan masukan secara teknis sekaligus dapat mengembangkan filosofi sepak bola untuk perkembangan timnas Indonesia. Setelah resmi diperkenalkan kepada publik, Jordi Cruyff pun membeberkan tugas utamanya di timnas Indonesia. Mantan Sporting Director di FC Barcelona mengatakan bahwa tugasnya ini nanti tentu saja berbeda dengan Patrick Kluivert. Untuk Patrick Kluivert bakal langsung memegang para pemain di lapangan. Sementara untuk dirinya lebih fokus dan bertanggung jawab bagaimana membangun strategi untuk jangka pendek hingga jangka panjang. Saya rasa hari demi hari Patrick Kluivert dan stafnya bekerja dalam kurung langsung dengan tim nasional di lapangan, ujar Jordi Cruyff. Tetapi di luar itu penting juga membentuk strategi untuk jangka pendek dan jangka panjang supaya sepak bola bisa berkembang dalam kurung, disitulah tugas saya, ucapnya. Untuk itu, Jordi mengaku bakal melakukan langkah pertamanya dengan menganalisa gaya permainan timnas Indonesia terlebih dahulu. Tentu ini dilakukan agar ia bisa mempelajari gaya permainan timnas Indonesia. Is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Ulah netizen yang brutal bikin panik. Menpora Dito terlibat langsung dalam menenangkan dubes Bahrain untuk laga Piala Dunia setelah aksi brutal netizen Indonesia. Menpora Dito terpaksa turun tangan untuk menenangkan dubes Bahrain sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. Apa yang membuat situasi menjadi begitu tegang? Video ini akan membahas dampak dari perilaku netizen dan bagaimana Menpora berusaha meredakan ketegangan demi kelancaran pertandingan. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora, Dito Aryo Tejo menegaskan bakal menyambut timnas Bahrain dengan standar keamanan internasional. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada lanjutan pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami sudah memberikan komitmen bagaimana kita akan menyambut timnas Bahrain dengan standar keamanan yang sudah diatur sesuai tingkat internasional. Pastinya semua konsep-konsep yang mereka minta dan harapkan pasti kami penuhi, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Sebelumnya, Menpora Dito mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain untuk RI Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri membahas mengenai keamanan timnas Bahrain selama laga tandang di Indonesia. Dito mengungkapkan Dubes Bahrain mengkhawatirkan keamanan timnas Bahrain karena sempat mendapatkan serangan siber dari netizen Indonesia pasca pertandingan pertama kedua tim yang berlangsung Oktober 2024. Saya habis menerima Dubes Bahrain karena memang ramai di sosial media dan netizen.
Itu memang membuat ada kekhawatiran pihak dari timnas Bahrain, ujar Dito. Tapi Pak Dubes sendiri juga bilang bahwa dia sudah di sini bertahun-tahun dan merasakan bagaimana kehangatan Indonesia. Ya, dan memang sudah kami sampaikan kalau di Indonesia memang kadang ramai di sosial media, tapi aslinya si adem ayem, imbuh Dito. Pertandingan melawan Bahrain menjadi salah satu laga yang dinanti-nanti oleh para penggemar timnas Indonesia setelah tim Garuda ditahan imbang 2-2 saat bermain di Bahrain. Saat itu sejumlah keputusan wasit Ahmed Al-Kaf dinilai menguntungkan tuan rumah, termasuk tambahan waktu yang cukup lama sehingga Bahrain mampu menyamakan kedudukan. Dampaknya akun resmi Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) dan para pemain Bahrain menjadi sasaran teror warganet Indonesia. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road. Top Markoto pernyataan Jordi, pengalaman di Manchester United. Jordi Cruyff yakin bisa temukan bintang sepak bola di Indonesia. Dengan pengalaman gemilang di Manchester United, Jordi Cruyff kini punya keyakinan besar untuk menemukan talenta sepak bola luar biasa di Indonesia. Apa yang membuat Cruyff begitu yakin bisa menggali bakat hebat di tanah air? Dalam video ini, Cruyff mengungkapkan bagaimana pengalamannya di klub besar Eropa akan membantu memajukan sepak bola Indonesia. Simak penjelasan penuh dari sang penasihat teknis yang siap mencetak bintang baru. Penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff yakin bisa menemukan talenta pesepak bola hebat untuk timnas Indonesia. Keyakinan itu ia sampaikan karena mempunyai banyak pengalaman selama kariernya menjadi pesepak bola dan pelatih. Pria berusia 51 tahun itu sempat membela Manchester United, Celta Vigo, Espanyol, dan Barcelona selama karier jadi pesepak bola. Selepas pensiun, Jordi Cruyff menjabat sebagai pelatih Maccabi Tel Aviv, Timnas Ekuador, Chongqing Dangdai Livan, dan Shenzhen. Saya sudah bermain dari usia muda dan ayah saya juga mantan pesepak bola. Saya sering berpindah-pindah negara. Jadi saya bisa cepat adaptasi dengan negara yang saya datangi, kata Jordi Cruyff. Selama pindah ke beberapa negara, Jordi Cruyff mencoba mengamati budaya sepak bola di sana. Termasuk saat ini ia bertugas membantu mengembangkan sepak bola Indonesia. Saya bisa membuat formula terbaik untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam pertimbangan. Jadi hal-hal yang biasanya saya lakukan pertama adalah menganalisis potensi, lalu melihat bagaimana bisa berkembang dari potensi itu, kata Jordi Cruyff. Jordi Cruyff akan bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membantu mengembangkan sepak bola tanah air. Ia akan memikirkan strategi jarak dekat dan panjang demi kemajuan sepak bola Indonesia. Jordi Cruyff berjanji akan mencari pemain-pemain terbaik demi sepak bola tanah air. Kita juga perlu bergerak mencari talenta muda untuk membawa sepak bola berkembang. Jadi sepak bola itu juga penting untuk membuat keputusan dan strategi bagus supaya bisa meraih hasil bagus. Indonesia punya banyak potensi, sehingga butuh strategi yang bagus, tutup Jordi Cruyff. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time.
I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Semakin mantap kemewahan dan kedalaman skuad, PSSI ungkap ke publik kelebihan Joey Pelupes, Dean James, dan Emil Audero siap bawa timnas Indonesia ke level internasional. PSSI baru saja memamerkan potensi besar dari 3 pemain bertalenta, Joey Pelupes, Dean James, dan Emil Audero. Ketiganya memiliki kualitas yang tak diragukan lagi dan siap memberi dampak besar bagi timnas Indonesia. Apa saja kelebihan yang membuat mereka menjadi pemain kunci di lini timnas? Temukan keunggulan masing-masing pemain dan bagaimana mereka bisa membawa Indonesia bersaing di level dunia. Timnas Indonesia ketambahan 3 amunisi jelang laga melawan Australia dan Bahrain. 3 pemain tersebut adalah Joey Pelupes, Dean James, dan Emil Audero. Mereka baru saja merampungkan sumpah menjadi WNI pada Senin. Agenda tersebut digelar di Roma, Italia. Hal ini membuat peluang Joey Pelupes, Dean James, dan Emil Audero untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Australia serta Bahrain semakin besar. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert kemudian bakal menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. 2 pertandingan ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Joey Pelupes, Dean James, dan Emil Audero diharapkan bisa semakin memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, PSSI belum lama ini memberikan informasi terkait kelebihan 3 pemain tersebut. Rinciannya sebagai berikut. Joey Pelupes, kelebihan 1. Kecerdasan, memiliki kecerdasan tajam untuk membaca permainan dengan baik dan membuat keputusan tepat di lapangan. 2. Tackle, pemain dengan tackle yang kuat, sering mematahkan permainan lawan dan mendapatkan kembali penguasaan bola untuk timnya. 3. Visi mengumpan, memiliki visi tajam dalam mengumpan dan efektif mendistribusikan bola untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekan setimnya. 4. Kepemimpinan, punya kualitas kepemimpinan dan sosok yang vokal di lapangan. Dean James. 1. Fleksibilitas, dapat bermain di berbagai posisi, baik di bek kiri, bek sayap kiri, maupun pemain sayap. Hal ini menjadikan dirinya aset berharga bagi tim. 2. Jago tendangan bebas, dikenal akan kemahirannya melakukan tendangan bebas dan mencetak gol dari bola mati. 3. Kecepatan dan kelincahan, berbekal usia muda dan sangat cepat dan lincah, sehingga mudah menutupi area secara efektif sekaligus mendukung gaya bermain defensif atau ofensif. 4. Kontribusi ofensif, tak hanya pemain bertahan namun punya andil dalam menyerang melalui umpan-umpan kunci dan assist. Emil Audero. 1. Nihil kebobolan, mencatatkan 2 clean sheet dalam 4 laga terakhirnya di Palermo. 2.
Kebobolan 4 gol dalam 4 pertandingan itu dengan rata-rata 1 gol per pertandingan 3. Persentase penyelamatan sekitar 75%. Kiper-kiper terbaik di Seri B angka kebobolan mencatatkan 34 clean sheet dalam 4 pertandingan terakhir. Kebobolan gol sekitar 0,8 gol per pertandingan, persentase penyelamatan sekitar 80 hingga 85%.